Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik ikhwah sekalian, azanullah, kita lanjut lagi dari kajian kita kitab Aqidatul Tauhid. Kita masih di pembahasan syarat dari la ilaha illallah, di mana la ilallah itu memiliki rukun dan syarat sebagaimana ibadah, sholat memiliki rukun, wudu memiliki rukun, dia juga memiliki syarat. Begitu juga dengan syahadat, dia memiliki rukun, memiliki syarat. Rukun la ilaha illallah, nafi isbat, penafian dan penetapan. An-nafiu artinya penafian, penafian dari segala yang diibadahi selain Allah, yaitu penafian, peniadaan, pengingkaran. Dan isbat artinya penetapan, penetapan dari yang diibadahi hanya Allah, itu rukun. Sedangkan syarat la ilallah yang pertama sudah kita bahas, yaitu ilmu. Maka seorang muslim dia mesti mengetahui makna la ilaha illallah. Bahkan seorang yang baru masuk Islam, dia login sekarang, ya, maka diajarkan dulu apa makna la ilaha illallah. Jangan sekedar ayo syahadat ucap, diajarin dulu maknanya. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau dia sebelumnya Nasrani, kita ajarkan kepada dia agar dia meyakini agama yang dia sembah sebelumnya, Tuhan yang dia sembah sebelumnya, yaitu Nabi Isa, Roh Kudus, Jibril, Maryam, itu batil, tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Allah. Kalau di agama Hindu, Buddha, bahwa dewa-dewa yang dia sembah selama ini, kita ajarkan kepada dia bahwa apa yang dia ibadahi kemarin itu batil, bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Kenapa demikian mesti kita tekankan zaman sekarang? Karena betapa banyak orang-orang yang katanya login masuk Islam, setelah berislam, Islamnya tidak baik. Akhirnya dia meyakini semua agama benar. Dan ini keliru. Meyakini semua agama benar adalah kekufuran. Ini berarti pindah dari kekufuran Nasrani menjadi kekufuran pluralis. Atau pluralis, memahami keyakinan, pemahaman bahwa semua agama benar. Gak boleh begitu. Seorang muslim mesti meyakini agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina inna Allahil Islam. Sebagaimana Allah terangkan di surah Ali Imran. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dan diterima agamanya. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Maka syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah ilmu. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mengakui, yang bersyahadat dengan kalimat yang hak la ilallah ini dalam keadaan mereka mengetahuinya, mengetahui apa makna syahadat. Yang sampai dia tidak tahu, Nabi sabdakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal, siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Asyaratu as-sani, syarat yang kedua al-yakin. Maka seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia mesti yakin, gak boleh ragu, gak boleh bimbang, gak boleh dia ada keraguan sedikit pun di hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia mesti yakin, seyakin-yakinnya. Bi ayakuna qailuha mustaiqinan bima tadullu alaih, di mana orang yang mengucapkannya itu dia yakin apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Wa in kana syakkan fi ma tadullu alaihi lam tanfa'hu. Kalau dia ragu terhadap la ilaha illallah ini, apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini, apa sih yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau dia ragu, maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan tidak bermanfaat. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Allah berfirman di surah Hujurat ayat 15.
Sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Wa in kana murtaban kana munafiqan. Kalau dia ragu, dia mengucap la ilaha illallah, maka dia statusnya bukan mukmin tapi munafik. Maka dia munafik. Ya. Yang putri. Nah, yang hadirat, yang akhwat, dengerin di sini ngaji dulu ya bentar ya, Neng. Nah, yang dibalik hijab dengerin, sabar, sebentar lagi kita istirahat. Habis itu sholat maghrib, makan, silakan ngobrol. Sekarang kita ngaji dulu. Nah, ini informasi, edukasi yang mungkin tidak didapatkan, ya, hanya didapatkan di majelis ilmu. Maka dengerin, biar nanti ini neng-neng ini yang merupakan calon ibu bisa ngajarin anak-anaknya kalau udah menikah. Kan kebanyakan belum pada menikah ya? Belum tuh. Nah, persaksian Pak Bayu. Yang sudah mensurvei. Nah, belum menikah ya. Nanti kalau udah menikah, semoga dapat suami-suami soleh. Anaknya jadi anak-anak yang soleh, tapi anak yang soleh butuh ibu yang soleh. Ibunya ngaji, jangan ntar lahiran anaknya diajak tiktokan joget. Ya, di depan TikTok, di depan Instagram, upload. Ya, anaknya diajarin. Nanti gimana mau ngajarinnya kalau nggak belajar, kalau nggak tahu? Ya, sekarang waktunya belajar. Waktunya belajar. Tahan dulu ya, ini adik-adik, ya, akhwat, ya. Adik-adik muslimah tahan dulu, sabar. Sebentar lagi istirahat, silahkan ngobrol. Saya ulangi ini tadi ya. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah tadi apa? Ilmu, harus mengetahui maknanya. Yang kedua apa? Yakin, nggak boleh ragu. Ya, nggak boleh ragu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, fabasyshirhu bil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang kau jumpai di balik tembok ini, ya, yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuh, yang qalbunya yakin dengan kalimat tersebut, fabasyshirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga balasannya. Faman lam yastaqim biha qalbuh lam yastahiqqa dukhula al-jannati. Maka siapa yang hatinya tidak meyakini, maka dia tidak berhak masuk surga. Dia tidak berhak masuk surga. Ini syarat yang kedua, yakin. Asyartu as-salis, syarat yang ketiga dari la ilaha illallah. Syarat pertama ilmu, syarat yang kedua yakin. Nah, syarat yang ketiga al-qabulu, dia menerima. Menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Al-qabulu limaqtadathu hadhil kalimah. Menerima konsekuensi dari syahadat. Apa sih konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah? Min ibadatillahi wahdah. Berupa peribadatan hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa tarki ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Dia mesti terima. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalika lam yaltazim bihi. Nah, siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menerima konsekuensinya, ya, dan tidak mentaatinya, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka dia termasuk orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Di surah Al-Saffat ayat 35-36. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena orang gila, penyair gila ini? Kata mereka, Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Karena Nabi yang menawarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, maka harus diterima konsekuensinya. Ya, wahada kahalil ubadil kubur al-yawm. Ini seperti kondisi para penyembah kuburan, pengkultus kuburan saat ini.
Fa innahum yaqulun la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kubur. Namun mereka tidak meninggalkan peribadatan kepada kuburan-kuburan keramat. Fala yaquluna qailina lima la ilaha illallah. Fala yaquluna qabilina lima la ilaha illallah. Mereka tidak menerima ya konsekuensi dari la ilaha illallah. Semisal seorang dahulu dia biasa memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul, memberikan tumbal kepada jin-jin. Dia biasa memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian setelah mengucap la ilaha illallah, dia harus terima konsekuensinya. Bahwa tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, ada orang yang mengucap la ilaha illallah tapi dia nggak mau terima. Kalau la ilaha illallah itu konsekuensinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dia nggak mau terima. Dia nggak mau terima. Seperti Sultan Kaisar Romawi saat itu. Romawi ketika mereka menganut agama Kristen pertama kali, agama Katolik Roma, dia nggak terima, kecuali dia mesti tetap melaksanakan ibadah kepada dewa-dewanya. Sementara dalam konsep agama Nasrani tidak ada peribadatan kepada dewa. Peribadatan itu kepada Allah, Tuhan Bapa, kepada Isa, Yesus, Tuhan Anak, kepada Roh Kudus, Jibril, atau kepada Maria, ibunya Isa. Kepada dewa berada di agama Nasrani. Tapi si Kaisar ini gak mau. Saya mau masuk Nasrani dengan syarat agama dulu tetap dilestarikan. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa. Dewa apa? Dewa Janus. Kapan itu? Setiap tanggal 1 Januari di malam hari. Ya, karena mereka dahulu orang Yunani Romawi kuno meyakini Dewa Janus setiap tanggal 1 Januari wajahnya menghadap ke depan. Karena dia diyakini dia punya dua wajah. Satu wajah menghadap ke belakang, satu wajah menghadap ke depan. Setiap tanggal 1 Januari dia gembira. Kenapa? Karena menyambut wajah Dewa Janus menghadap ke depan. Ya. Wajah Dewa Janus menghadap ke depan. Gembira. Nah, di situ pesta pora. Nah, Kaisar mempersyaratkan kepada Vatikan, kami mau asal dimasukkan paket selain acara Natal. Ya, selain acara Natal. Yaitu apa? Tadi. Vatikan setuju. Nah, akhirnya sepaket lah. Merry Christmas and Happy New Year. Nah, itu sepaket kan? Selamat Hari Natal dan tahun baru. Jadi tahun baru itu bukan sekedar seremoni pergantian tahun, tidak. Tetapi dia adalah ibadah kaum Nasrani, kaum Romawi dulu, kaum paganis aslinya. Mereka nyembah dewa-dewa. Ya, ketika mereka masuk Nasrani, mereka tetap memasukkan ibadah ini ke dalam agama Nasrani. Padahal di Nasrani itu tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika kita berislam, sebelumnya, naudzubillah, mungkin di antara kita ada yang terbiasa memberikan sesajen pada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wokso, memberikan sesajen di sawah, dalam bentuk kopi, kue. Ya, kepada gunung-gunung tinggalkan itu semua, karena itu adalah ibadah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Gak boleh bersembunyi di balik adat. Oh, itu bukan adat, itu bukan adat, itu kesyirikan. Boleh beradat istiadat selama tidak ada unsur kesyirikan. Boleh beradat istiadat. Ya, beradat istiadat itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, ini syarat yang ketiga. Setelah syarat pertama ilmu, kedua yakin, ketiga menerima konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Nah, syarat yang keempat arsyadu ar-rabi'u al-inqiyadu lima dallat alaihi. Syarat yang keempat itu inqiyad, tunduk atau patuh kepada kandungan makna syahadat la ilaha illallah. Jadi mesti tunduk. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang tangan tali pukul yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, la ilaha illallah. Makna yuslim wajhah ay yaqadu lillahi bil ikhlas. Makna yuslim wajhah yaitu dia tunduk kepada Allah.
dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini syarat yang keempat. Barakallahu fikum. Nah, asyaratul al-khamis, syarat yang kelima, as-sidqu, jujur. Ya, jangan ada dusta dalam mengucapkan la ilaha illallah ini. Wa huwa ayyakuna hadhil kalimata musaddiqan biha qalbuh. Itu seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya itu membenarkan makna kalimat ini. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, kalbunya membenarkan kandungan makna la ilaha illallah. Ya. Baik. Walam yusad. Fa in qalaha bi lisanih falam yusaddiq biha qalbuh kana munafiqan kadiban. Kalau dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, namun kalbunya tidak membenarkan, maka dia munafik pendusta. Ya. Munafik pendusta. Dan banyak sekarang ini kalangan misionaris dan mahasiswa teologi Nasrani ya melancarkan misi mengkristenkan kaum muslimin muslimat dengan metode ini, yaitu dengan berpura-pura masuk Islam dengan tujuan menikahi muslimah, bahkan dipacari dulu. Ya, dipacari, setelah dipacari dinikahi, setelah dinikahi hamil punya anak, istrinya bucin, nah, akhirnya suaminya ngancem, saya mau balik lagi agama Nasrani, kamu mesti ikut, kalau kamu nggak mau ikut agama Nasrani saya cerai kamu. Nah, istrinya udah bucin, udah punya anak, ya udah dah ikut. Dan yang kayak begini kasusnya nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 10 kali, nggak 100 kali, nggak ribuan kali, banyak sekali. Benar nggak? Nih makanya nih para neng-neng adik-adik muslimah akhwat yang dibalik hijab, jangan coba-coba menjalin hubungan dengan pria non muslim. Hubungan apa? Hubungan cinta-cintaan, pacaran, apalagi menikah dengan janji saya masuk Islam deh, saya login deh. Nanti udah masuk Islam seperti yang sudah-sudah malah dibawa menjadi agama Nasrani. Kecuali memang ada orang yang Kristen atau agama lain yang dia sungguh-sungguh belajar Islam, masuk Islam, baik Islamnya ada, kita tidak nafikan. Tetapi dibandingkan dengan yang banyak sekali tadi penipu tadi, misionaris lebih banyak itu. Kalau memang dia mau masuk Islam, masuk Islamnya karena Allah, bukan karena kita. Biarin aja dulu masuk Islam. Sampai benar Islamnya, baru ketika dia mau ngelamar, silahkan. Tapi kalau enggak, belum apa-apa, dia masih agama Nasrani, agama yang lain, mau jalin hubungan dengan ya para adik-adik muslimah ini, jangan, hati-hati. Ya, hati-hati. Ngapain sih jalin hubungan sama Kristen? Ini cowok muslim banyak ini, jomblo-jomblo di depan muka saya. Oh, banyak itu. Ngapain? Mau ngapain? Ya, masa mau jadi imam? Imam apaan? Mau imam apa? Orang Nasrani dia menjadi imam apa? Sholat aja nggak sah, mesti syahadat dulu. Setelah syahadat, baca Al-Fatihah nggak bisa. Ntar saya bimbing, alah bimbing. Nah, malah anti yang dijerumusin. Nah, udah, jangan biarin aja karena mereka kalau masuk Islam kan belajar nanti dengan proses sendirinya. Ya, jangan. Ini perhatikan nih. Ini kalau saya tanya, ada nggak nih di antara para muslimah adik-adik di sini yang sekarang menjalin hubungan dengan cowok non muslim? Ada nggak? Ngaku? Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada, segera dihentikan. Segera dihentikan. Jalin hubungan sama cowok muslim aja udah bermasalah, ini lagi sama Nasrani. Ya, udah hentikan. Banyak muslim kok, ngapain?
Ya, jangan. Ini kan muslimah sini mau cari suami jadi imam. Nah, imamnya Kristen. Gimana coba? Imamnya Kristen. Nah, ntar dia masuk Islam, Ustaz. Nah, saya bimbing. Malah dia jadi bimbang tuh, ntar ya maksudnya. Ya, nanti bucin. Itu dia memang. Ada sekolahnya itu. Sekolah teologi mengkristenkan muslimah. Itu lagu lama. Udah kusut itu lagunya, tapi diputar ulang. Ya, muslimah jangan kegeeran kalau diberi perhatian sama seorang lelaki Kristen. Kasih hadiah, disapa. Ya, apalagi kalau dia bisa tebar pesona, kasih perhatian. Ya, tolong bimbing saya, ukhti, untuk menjadi lebih baik mengenal Islam. Terpuih-puih, wah ini cowok Nasrani. Siapa tahu aku jadi bisa asbab hidayah. Ya, masuk Islam mau asal menikah. Dibikin terpuih-puih setelah menikah, bucin. Nah, akhirnya dia masuk Kristen lagi. Muslimahnya kebingungan. Udah terlanjur cinta. Lebih cinta cowok daripada cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Ini kebingungan juga. Makanya muslimah yang dikafirkan, yang dibuat murtad oleh cowok-cowok non-muslim tadi dengan dalih pura-pura menikahi, itu memang sebenarnya mereka memang layak murtad. Kenapa? Kok bisa Allah dan Rasulnya kalah? Mereka lebih cintai suaminya. Ya. Nah, tapi kita bentuk langkah preventif. Kita cegah kayak begitu. Satu dari jangan sampai ada korban-korban lagi. Ya, jangan sampai muslimah kayak begitu lagi. Udah, ajalin aja sama yang cowok, nikah sama yang cowok muslim. Banyak kok cowok muslim keren-keren ini di depan saya banyak nih. Cowok-cowok muslim yang keren-keren dan jomblo. Ya, itu. Yang udah nikah juga ada ini. Ya, itu. Hah? Yang jomblo-jomblo banyak yang keren-keren di sini. Jelas ngaji, udah bisa jadi imam. Waduh, apalagi coba. Aduh. Hah? Apalagi punya penghasilan, kerja lagi. Ngaji lagi, baru jadi imam beneran ini. Aduh. Stok bujang banyak yang udah menikah tapi masih mau nambah juga ada di sini tuh. Orang keren apa coba tuh Mas Yuda? Enggak, pecinya aja hitam. Mantap. Nah, kurang apa coba? Ya, ini yang muslim juga jangan coba-coba jalin hubungan sama cewek-cewek Nasrani, ya. Jangan, mau ngapain? Ya, mau nikah sama muslimah, ngapain sama Nasrani? Coba bayangin kalau Anda nikah sama perempuan Nasrani, dia masuk Islam, anak Anda kerja nih ke kantor, ke pabrik, ke sini. Di rumah diajarin apa? Iqra. Hah? Diajarin apa? Fatihah. Diajarin apa? Diajarin apa sama dia? Istrinya Kristen. Diajarin apa? Hah? Diajarin apa? Diajarin Injil, udah dibaptis sama dia. Aduh, mau punya anak dibaptis. Nauzubillah min dzalik. Hindari. Jauhi. Nah, muslimah aja. Cari muslim dengan muslimah. Udah gitu aja pasangannya. Ya. At-thayyibun lit-thayyibat, wanita yang baik-baik untuk cowok yang baik-baik. Udah, mukminat, udah itu pasangannya. Jangan cari yang aneh-aneh. Ya, jangan cari yang aneh-aneh. Maksud saya yang agamanya jelas, bukan Islam, atau yang agamanya nggak jelas. Yang jelas bukan Islam, itu singkirin. Atau yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu apa? KTP Islam. Tapi perilaku nggak ada Islam-Islamnya. Sholat enggak. Nah, kenal agama enggak. Nah, itu juga di blacklist. Jangan di blacklist. Ya, baik. Yang penting ini. Belum punya calon belum? Ente. Dia mau udah belum? Apa?
Oh gitu. Oh. Udah nikah? Wah, anak dulu. Lagi? Ya, enggak. Anak dulu. Cukup ya. Kalau Pak Bayu, ya mungkin. Masya Allah. Nah, asyaratul khamis, syarat yang kelima, asyidku yaitu jujur. Ya, ini ya. Allah berfirman, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka hendak bermaksud menipu Allah, pura-pura masuk Islam. Ya. Allah berfirman di sini di surah Al-Baqarah ayat ke-8, mereka ngaku-ngaku beriman pada Allah, namun Allah tegaskan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka enggak beriman. Di ayat 9-nya yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka berupaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman bisa ditipu, tapi kalau Allah enggak bisa ditipu, pura-pura masuk Islam. Allah sebutkan tentang mereka, walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan adab yang pedih disebabkan kedustaan mereka tadi. Ya, pura-pura beriman. Nauzubillah min dzalik. Asyartu as-sadisu, syarat yang keenam. Ya, al-ikhlas. Yaitu syarat yang keenam la ilaha illallah adalah ikhlas. Ya. Wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ib syirki bi alla yaqsida bi qawliha ta'attama'an min matami'id dunya wala riya'an wala sum'atan lima fil hadis as-sahih min hadis Itban. Yaitu syarat yang keenam ikhlas, yaitu tasfiyatul amal, dengan membersihkan amal, memurnikan amal min jami'i syawa'ib syirki, dari segala macam ya syawa'ib syirki, dari segala macam debu-debu kesyirikan, duri-duri kesyirikan. Dia murnikan bi alla yaqsida biha bi qauliha tama'an min tamatami dunia. Ya. Yaitu dengan tidak dia maksudkan, dia tujukan mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, dia tidak tujukan untuk dapat dunia, untuk ya karena ingin mendapatkan isi dunia, tidak pula karena riya ingin dilihat, wala sum'atan, tidak pula karena ingin didengar. Berdasarkan hadis Itban, fa inna Allah harama 'ala nar man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajh Allah. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengucapkannya yang bertaghi bidzalika wajh Allah, yang dia hanya menginginkan mencari wajah Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini syarat yang keenam, ikhlas. Ya. Syarat yang ketujuh, al-mahabbah, yaitu cinta. Ya, lihadihil kalimati, mencintai kalimat la ilaha illallah ini, kandungannya, li walima tadullu alaih, dan kandungannya dia mencintai. Wali ahliha al-amilina bi muqtadaha. Ya, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Berarti dia juga mesti mencintai kaum mukminin. Ya, dia juga mesti mencintai kaum mukminin. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan Allah seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya. Nah, itu 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmu, mesti mengetahui kandungan maknanya. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, menerima kandungan dari la ilaha illallah. Yang keempat,
tunduk terhadap konsekuensi dari kalimat syahadat, yang kelima jujur, yang keenam ikhlas, yang kedelapan cinta. Yang ketujuh cinta. Nah, fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencintai Allah dengan cinta yang tulus. Ya, dan cintanya sangat besar kepada Allah, mengalahkan cinta dia kepada siapapun. Nah, ya. Wa ahlu syirki yuhibbunahu yuhibbuna ma'ahu ghairah. Sedangkan orang-orang syirik, orang-orang yang musyrik, mereka mencintai Allah namun juga mencintai selain Allah. Ya. Wa hada yunafi muqtada la ilaha illallah. Maka ini bertentangan dengan kandungan la ilaha illallah. Nah, itu syarat dari syahadat la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, 7 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, apalagi tadi? Ya. Menerima, yang keempat tunduk, yang kelima ya jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh mahabbah atau mencintai. Nah, sekarang ya syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ada 6 syarat Muhammad Rasulullah. Kita akan bersaksi tuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus paham apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, kata beliau, al-awwal yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalb. Yaitu mengakui akan kerasulan beliau. Alhamdulillah. Ya, mengakui akan kerasulan beliau wa i'tiqaduha batinan fil qalb. Dan meyakininya di hati. Jadi kita akui. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak yakin Muhammad Rasulullah, nah ini berarti dia bukan mukmin. Kenapa? Karena ucapan syahadat Muhammad Rasulullah itu tidak sah. Seorang dianggap mukmin ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kalau seorang yang non muslim masuk Islam, dia mesti bersyahadatnya itu 2 kalimat syahadat, bukan 1. Dia harus asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mesti bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Syaratnya harus akui beliau adalah Rasul. Asal yang kedua anutku bidzalika wal i'tiraf bihi zahiran bil lisan. Yang kedua dia harus mengucapkannya dan mengikrarkannya dengan lisan. Jangan dia dalam hati aja. Ya, enggak boleh dalam hati. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad keponakannya adalah Rasulullah, tapi dia nggak mau mengucapkan, tidak mau bersyahadat, walaupun dia membenarkan dalam hati keponakannya adalah Rasulullah, tapi dia tidak dianggap Islam. Kenapa? Karena dia tidak mau mengucapkan. Kenapa nggak mau mengucapkan? Karena nggak enak sama kaumnya, karena takut, karena ini dan itu. Ini nggak bisa. Ya, prinsip dalam tauhid, ketika seorang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus tampak. Ya, dia harus tampakkan, dia harus ucapkan. Ya. Walaupun itu di hadapan, ya nggak di hadapan siapa-siapa, nggak ada orang yang melihat dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia mesti ucapin. Untar takut ada yang dengar, nggak boleh takut. Ya, nggak boleh dalam hati aja lah, nggak boleh. Dia mesti ucapin. Ya, karena iman ini ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan di kolbu. Iman itu bukan sekedar keyakinan di kolbu. Gak bisa, yang penting niatnya lah, yang penting hatinya. Gak boleh seperti itu. Ya. Nah, asalis al-mutaba'atu lahu bi ayyamala bima ja'a bihi binal haqq wa yatruka ma naha anhu minal batil. Yang ketiga, mutaba'ah lahu, mengikuti Nabi. Bi ayyamala bima ja'a bihi binal haqq, yaitu dengan
mengamalkan apa yang diboleh Nabi, kebenaran yang diboleh Nabi. Wa yatruka ma nahaa anhu minal batil, dan meninggalkan apa yang Nabi larang dari berbagai kebatilan. Nabi larang dari berbagai kebatilan, kita tinggalkan. Nabi perintahkan dari berbagai kebenaran, kita amalkan. Nah, ini yang ketiga, yaitu mengikuti Nabi. Yang pertama, mengakui kerasulan beliau. Yang kedua, mengucapkannya. Yang ketiga, mengikuti beliau. Al-Rabi, yang keempat, tasdiquhu fima akhbar min al-ghuyubi al-madiyati wal mustaqbalati. Yang keempat, membenarkan segala yang beliau kabarkan dari hal-hal yang gaib maupun yang sudah lewat maupun yang akan datang. Jadi membenarkan semua yang Nabi sabdakan dari perkara yang gaib yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ya, Nabi kabarkan akan datang suatu zaman begini begitu, kita wajib iman. Nabi kabarkan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, kita imani. Ya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Al-khamis, yang kelima, mahabbatuhu asyadda min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wan nasi ajma'in. Mencintai beliau melebihi cinta kepada dirinya sendiri, kepada harta, anak, orang tua dan seluruh manusia. Jadi level cinta kita kepada Nabi itu di bawah level cinta kita kepada Allah. Setelah cinta yang paling besar hanya diberikan pada Allah, kemudian kepada Nabi. Gak boleh cinta pada anak, istri, orang tua, kepada kakak, adik, kerabat, itu lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Nabi. Bahkan Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak lengkap keimanan kalian, itu sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku, hingga Nabi menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya dan seluruh manusia seluruhnya. Ya, maka seorang muslim wajib menanamkan cinta yang besar kepada Rasulullah SAW setelah kecintaan yang paling besar diberikan kepada Allah, kepada Rasul. Ya, nah harus ada kecintaan pada Nabi. Gak boleh biasa-biasa aja. Gimana itu cinta sama Nabi? Biasa-biasa aja. Oh bahaya itu. Bahaya. Gimana mau cinta sama Nabi? Gak pernah belajar sirah Nabi. Gimana mau cinta Nabi? Gak tahu sunnah-sunnah Nabi. Harus tahu. Ya, harus paham. Nah, kita ikutin ajaran Nabi. Kemudian, ya, al-sadis yang terakhir yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bi sunnatihi. Mendahulukan, memprioritaskan sabda Nabi, semua perkataan Nabi di atas perkataan siapapun dan mengamalkan sunnah beliau. Ya, kita lebih prioritaskan, lebih mendahulukan perintah Nabi, sabda Nabi dibanding siapapun. Kalau sabda Nabi berselisih atau bertentangan dengan ucapan atau perintah makhluk, maka kita lebih dahulukan ya sabda atau perintah Nabi. Ya, makhluk bisa kita akhirkan. Makhluk bisa kita akhirkan, yaitu tadi perintahnya. Jangan sampai titah dari makhluk mengalahkan sabda Nabi. Nabi bilang begini, ada makhluk bilang gak boleh begitu. Terus kita taatin itu makhluk, gak boleh. Gak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, Rabi'an. Kemudian, ini sudah selesai 6 dari rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, saya ulangi, rukunnya yang pertama mengakui kerasulan beliau. Yang kedua mengucapkannya. Yang ketiga mengikuti beliau. Yang keempat membenarkan apa yang beliau sabdakan. Yang kelima mencintai beliau melebihi kecintaan kepada siapapun. Ya, yang terakhir itu apa? Nah, lebih memprioritaskan atau mendahulukan ya sabda beliau dibanding dengan ucapan siapapun. Barakallahu fikum.
Rabi'an muqtada syahadatain. Nah, pembahasan yang keempat, konsekuensi dua kalimat syahadat. Ini kita masih berkutat di kalimat syahadat ini. Nah, ini penting sekali ya. Kita jangan menganggap remeh. Jangan dibilang, oh saya sudah paham kok. Buktinya banyak yang nggak paham. Buktinya banyak yang nggak ngerti. Ya, ataupun merasa paham padahal gagal paham. Nah, maka ini bukan pembahasan yang boleh kita anggap, itu nanti-nanti aja lah. Bukan, ini skala prioritas. Ini ilmu yang harus kita pelajari di awal-awal belajar. Bahkan sebelum kita belajar fikih, belajar yang lain. Itu ilmu akidah dulu. Dan yang paling dasar adalah pelajaran makna dua kalimat syahadat. Agar amal-amal yang kita lakukan, sholat, wudu, puasa, dan seterusnya, itu kokoh. Karena pondasinya kuat. Tadi kalau pondasinya nggak ada, atau ada tapi lemah, maka amalnya pun juga akan rapuh. Ya, baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa muqtada syahadati ala Allah wa huwa tarku ibadati ma siwa min jami'il ma'budat, yaitu meninggalkan semua peribadatan selain Allah dari segala yang disembah. Ya, dari segala yang disembah. Meninggalkan ibadah pada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan. Ya, al-madlulu alaihi bin nafi. Ya, yang ditunjukkan dari dua kalimat tersebut, yaitu dengan adanya penafian bahwa qauluhu la ilaha, yaitu dengan ucapan seseorang la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah al-madlu 'alaiha bil isbat wa huwa qauluhu wa huwa qauluna illallah. Ya. Dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilallah yang kedua, illallah, yaitu isbat, penetapan. Ucapan kita illallah, yaitu menetapkan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Fakasirun mimman yaquluha yukhalifu muqtadaha. Banyak orang yang mengucapkan la ilallah namun dia menyelisihi konsekuensinya. Wa yusbitu al-ilahiyata al-manfiyata lil makhluqina wal quburi wal masyahidi wat tawaghiti wal asjari wal ahjari. Ya. Mereka menetapkan ketuhanan yang dinafikan kepada makhluk. Mereka berikan makhluk ibadah supaya menjadi Tuhan kepada kuburan-kuburan keramat atau masyhad, kuburan-kuburan yang dianggap klinik padahal kuburan kosong. Watawagit dan segala togut-togut yang disembah selain Allah. Ya, pepohonan, bebatuan. Wahaulai i'taqadu, mereka semua meyakini anna tauhidah bid'atun. Bahwa tauhid adalah bid'ah. Wa ankaruhu ala man da'ahum ilaih fa'abu ala man akhlasal ibadata lillah. Ya, mereka mengatakan tauhid itu bid'ah. Ya, enggak boleh kita bertauhid. Bahkan mereka mempertanyakan tauhid jadi tiga itu dari mana? Rukun tauhid itu dari mana? Syarat la ilaha illallah itu dari mana? Syarat Muhammad Rasul itu dari mana? Padahal ini dari ulama untuk memudahkan agar dipahami, agar diamalkan. Ya, kan lebih gampang diimani itu la ilaha illallah itu dengan adanya rukun, syarat. Muhammad Rasul itu lebih gampang dengan ada rukun, syarat, ada konsekuensinya. Nah. Wa muqtada syahadati anna Muhammad Rasulullah. Kemudian konsekuensi dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu wa tasdiquhu wa tarku ma naha anhu wal iktisaru 'ala al-amri bi sunnatihi wa tarku ma adaha min al-bid'i wal muhdatsati wa taqdimu qawlihi 'ala qawli kulli ahadin. Yaitu mentaati dan membenarkan beliau. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, mentaati dan membenarkan Nabi, meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, wal iktisar 'alal amali bi sunnatihi, dan mencukupkan diri mengamalkan sunnah Nabi,
Wa tarki ma adaha minal bid'ah wal muhdatsat, meninggalkan semua selain sunnah dari segala macam bid'ah dan yang hal-hal yang baru yang diadakan. Wa taqdimu qaulihi ala qauli ahadi, dan lebih mendahulukan ya sabda Nabi dibandingkan ucapan siapapun. Ya, dia lebih prioritaskan ucapan Nabi daripada siapapun. Nah, khamisan, pembahasan kelima, nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Nah, ini dua kalimat syahadat punya pembatalnya nih. Ini penting ini. Ya, wahiyya nawaqidul Islam, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan Islam. Di anna syahadatain huma allatani yadkhulu al-mar'u bin nutqi bihima fil Islam. Ya. Kenapa demikian? Yaitu karena syahadat, dua kalimat syahadat di sini, ya, itulah yang membuat seseorang masuk ke dalam Islam kalau dia mengucapkannya. Wa nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat berarti pengakuan akan kandungan dari dua kalimat syahadat. Waltizamun bil qiyami bima taqtadiyanihi. Ya. Juga iltizam, berarti dia sudah berkomitmen untuk melaksanakan kandungan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min ada'i syairil Islam, berupa menunaikan syiar-syiar Islam. Fa idza akhala bihadzal iltizam faqad naqada al-ta'ahhuda alladhi ta'ahhada bihi hina ya nataqa bih syahadatain. Jika dia menyalahi, berarti dia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Baik. Wan nawaqidul Islam kasiratun, dan pembatal-pembatal keislaman sangat banyak. Faqad aqadaha laha al-fuqaha fi kutubil fiqh. Para ulama ahli fikih telah menulis di bab mengenai pembatal-pembatal keislaman ini di buku-buku fikih. Ya. Baban khasan, sebagai bab yang khusus, sammauhu, yang mereka namakan babur riddah, bab pembahasan murtad. Wa hammuha asyaratu nawaqidah, yang paling penting ada 10 pembatal keislaman. Dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi qaulih, ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu telah menyebutkan di bukunya, buku Nawaqidul Islam. Ya. Nah, nawaqidul Islam itu apa aja? Nah, ini 10 yang akan beliau sebutkan. Nah, ini. Yang pertama syirik. Nah, yang pertama syirik. Bisa ada waktu enggak? Maghrib jam berapa? Hah? 18 lewat 18 lewat 18. Masih ada, berarti berapa? Oh, masih panjang. Nah. Ini nawaqidul Islam panjang ini, tapi kita masih panjang. Break dulu, break 5 menit biar nggak tegang. Break 5 menit biar nggak tegang. Jangan lama-lama breaknya. Karena nawaqidul Islam akan saya sebutin, nanti saya ulangin lagi. Yuk, lanjut lagi yuk. Nah. Setelah break tadi kita lanjut lagi karena ini pembahasan sedikit berat. Ya. Berikutnya sekarang ya. Wa nawaqidul Islam katsiratun faqad aqada laha al-fuqaha fi kutubil fiqh baban khasan sammauhu babar riddah. Jadi pembatal-pembatal keislaman itu telah disebutkan oleh para ulama ahli fikih di buku-buku fikih dalam pembahasan khusus di buku fikih yang disebut dengan bab riddah, bab kemurtatan. Wa ammuha asyaratu nawaqidah. Nah, poin pentingnya ada 10. Dzakara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi qaulih, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam risalah beliau Nawaqidul Islam. Yang pertama, pembatal keislaman asyirku fi ibadatillah, syirik dalam ibadah pada Allah. Dengan memberikan sesajen, tumbal, ya, minta-minta kepada kuburan keramat. Nah, itu syirik. Nah, ini membatalkan Islam.
Allah berfirman di surah An-Nisa di 2 ayat 116-48 bunyinya sama ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau mati di akhirat belum tobat di dunia dari syirik, Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Tempat dia tidak lain neraka dan tidak ada penolong pun di neraka bagi orang yang masuk neraka tersebut, orang zalim tersebut. Di antara berbuat syirik adalah adzabul lillahi, menyembelih untuk selain Allah, ngasih tumbal, ngasih sesajen, buat pesugihan, ya, untuk selain Allah. Kasab kadzabhi lil adrihati aw adzabhi lil jinni. Ya, semisal dia berikan sembelihan untuk kuburan keramat atau untuk jin atau untuk Nyi Roro Kidul, sesajen, kopi, hasil bumi, kue basah di sawah-sawah. Perhatikan ya, di kampung-kampung ya. Perhatikan ya, haram dimakan itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, haram dimakan. Tapi kan itu kue halal, bukan babi. Perhatikan. Ya, makanan haram itu ada berapa bentuk. Pertama, zatnya haram. Babi, anjing, itu zatnya haram. Ular, daging ular, awas, hati-hati. Jangan gara-gara mau makan obatnya apa? Ular, nggak ada. Ya. Tadawaw, walau tadawaw bil haram. Boleh berobat, tapi nggak boleh berobat dengan yang haram. Minum darah ular. Ngapain minum darah ular? Ya. Nggak boleh. Nah, ini pertama makanan zatnya haram. Hewan buas itu haram. Yang kedua zatnya halal tapi carinya haram. Hasil korupsi, nyogok. Ya. Nah, itu disogok itu haram. Baik. Nyolong itu haram. Nah, makan ke warteg, beli bakwan, gorengan. Gorengannya berapa? 1, padahal 3. Berarti yang 2 haram. Yang 2 haram. Hati-hati makanan haram. Kata Nabi SAW, innahu ma nabata lahmun minas suhut illa kanat naru aula bih. Tidak ada makanan yang tumbuh dari yang haram di dalam tubuh, melainkan neraka lebih layak untuknya. Hati-hati. Jangan sampai kita menginvestasikan api neraka di dalam tubuh dengan memasukkan makanan atau minuman yang haram. Hidup jadi nggak berkah, doa nggak dikabulin. Ya, hati-hati. Curang gitu. Ya, curang. Kalau memang kita nggak berhak, balikin. Di kantor, di pabrik, muamalah, jual beli, utang piutang, sengaja nggak mau bayar, menipu, korupsi, apalagi zaman sekarang tuh korupsi, disogok, nah, itu haram semua, ya, nggak berkah. Mana ada anak koruptor hidupnya berkah? Nah, nggak ada. Koruptor ya udah istrinya selingkuh, anaknya narkoba, udah sepaket itu. Atau enggak anaknya jadi berdebah juga model kayak dia. Ntar kayak dia juga. Gak berkah. Karena anak-anaknya itu dikasih makan dari yang haram. Gimana? Mesti bertobat. Bertobat, dikembaliin, biar dia bebasin, agar dia hidupnya kembali berkah. Ya. Lihat orang-orang yang koruptor, gak berkah hidupnya. Gak berkah. Hancur, hilang, habis itu hartanya. Cepat atau lambat. Ya. Cepat atau lambat. Dia mati, selesai, nggak dibawa hartanya. Nah, dia bawa dosanya. Alhamdulillah. Nah, makanan yang haram berikutnya ialah makanan yang diperuntukkan untuk selain Allah sebagai sesajen. Walau disebut dengan nama Allah ketika menyembelih, itu haram dimakan. Kata Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Nggak boleh. Ya, maka bagian teman-teman yang di kampung-kampung dulu lagi main ke sawah, lihat ada kue basah, ada telur, jangan langsung disikat, dihabek.
Ya habek-habek aja. Wah, rezeki ini nomplok. Bukan. Itu nggak boleh, haram. Paham sini ya? Ya. Makanan-makanan yang diberikan untuk kaum muslimin tapi lewat acara bid'ah itu halal. Halal. Bukan untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Halal. Ya, maka besek-besek dari tahlilan halal. Emangnya buat tauhid, buat enggak kan? Ini buat Allah ya, sedekah. Itu halal, jangan ditolak. Saya nggak tahlilan, maka saya nggak mau makanannya. Nah, kalau nggak mau tahlilan, silakan. Tapi ini makanannya halal. Makanannya halal, bukan haram. Saya nggak mau maulidan, makanannya haram. Loh, kalau ada nggak mau maulidan, anggaplah bid'ah, tapi makanannya nggak bid'ah. Makanannya halal. Emangnya orang yang maulid ketika bikin makanan buat dewa-dewa, buat Nyiroro Kidul, enggak. Paham sini ya? Ini banyak salah paham nih teman-teman. Ya. Baik. Ya. Bahkan di sini termasuk pada pembahasan makanan dari tetangga-tetangga kita yang Kristen mungkin, yang mereka memberikan makanan kepada kita dari makanan-makanan misalkan perayaan Natal gitu ya. Ya, Natal. Nah, perhatikan di sini. Kalau memang makanan Natal itu diperuntukkan untuk Yesus, persembahan, terus bagi-bagi dia ke kita, haram. Tapi enggak, dia cuma ini perayaan Natal nih, dia senang-senang. Tradisi dia makan-makan, dibagi ke kita. Nah itu banyak ulama yang membolehkan. Ya, banyak ulama yang mengatakan masih boleh. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang diniatkan dikonsumsi itu diperuntukkan untuk berhala, ya maka enggak boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak ada illah yang membuat ini menjadi haram. Kenapa? Karena zatnya halal. Paham nggak sih? Zatnya halal, kecuali yang diberikan daging babi, baru nggak boleh. Nah, baik, itu jadi ya paham ya, makanan haram. Makanan yang mungkin secara kesehatan nggak baik, jeroan, ya, usus, limpa, hati empelak, ya, dan kawan-kawannya, walaupun menurut para dokter itu nggak baik buat kesehatan, tapi zatnya halal. Tinggal dikembalikan kepada antum mau konsumsi atau tidak. Kalau konsumsi nanti naik kalau kolesterol, tapi zatnya halal. Babat, usus, apa gitu. Jeroan-jeroan lah. Babat wa akhwatuha. Babat dan teman-temannya, usus, apa gitu. Nah, itu halal, walaupun mungkin kalau dikonsumsi berlebihan atau sedikit saja bisa menyebabkan yang nggak baik lah buat kesehatan. Tapi halal, paham ya? Tapi kita cukupkan. Nanti kita baru pembatal Islam pertama, nanti lanjut lagi pembatal kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.